Bab 376. Kami adalah istrinya. Di paviliun gadis giok, karena kemunculan Andrian Haotian, suasana menjadi sunyi senyap. Di sini, tidak ada yang berbicara. Andrian Haotian juga tidak berbicara. Dia berjalan perlahan, matanya yang merah bertumpu di kasur ais jade. Tubuhnya gagah, tetapi langkahnya mantap. Tetapi dalam proses terus-menerus mendekati kasur ais jade, dia menjadi sedikit pucat dan lemah. Rambut panjang hitamnya berubah menjadi putih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di dunia kekosongan abadi, Harley Ye terdiam. Meskipun dia sangat enggan melihat pria ini, dia masih tetap mengangkat kepalanya. Di seberang kehampaan, dia masih samar-samar bisa melihat tubuh Andrian Haotian bergemetar, matanya penuh kebijaksanaan, menjadi keruh dan kabur karena air mata. Lihat hati orang, lihat baik dan jahat, lihat kebenarannya. Hari-hari ini, Harley Ye telah melihat terlalu banyak, tetapi kedatangan Andrian Haotian telah membuat suasana hatinya semakin bergejolak. Meskipun dia sangat enggan, tetapi yang mengalir di tubuhnya adalah darah keluarga Haotian. Sekarang, melihat ayah kandungnya muncul di sini membuat hatinya yang acuh tak acuh sedikit rumit. Orang berambut putih mengantar orang berambut hitam, melihat anakmu berbaring di ranjang yang dingin, pasti sangat sakit kan? Harley Ye bergumam pada diri sendiri, dengan sedikit kesedihan dan kerumitan dalam nada suaranya. Bocah, kenapa kamu berbuat seperti ini? Di dunia kekosongan abadi, suara naga kuno mistik bergema, orang bukanlah bijak. Siapa yang tidak membuat kesalahan? Selain itu, meskipun itu orang bijak, juga akan melakukan kesalahan, kan? Benar juga. Harley Ye tersenyum kecil. Maaf teman seiman, kamu tidak bisa membawanya pergi. Suara Fancy Chu terdengar di dunia luar, menarik perhatian Harley Ye. Saat melihatnya, Andrian Haotian hendak mengambil tubuhnya dari kasur ais jade, tetapi dihentikan oleh Fancy Chu. Aku ayahnya, darah keluarga Haotian mengalir di tubuhnya. Aku ingin membawanya pulang dan membiarkan dia kembali ke akarnya. Suara Andrian Haotian sangat serak. Di sini juga akarnya. Fancy Chu menarik napas dalam-dalam, dengan nada sedikit memohon, meskipun Andrian Haotian itu ayah Harley Ye, tetapi itu tidak berarti lagi sekarang, karena Harley Ye sudah mati, dan dia tidak ingin pemikiran terakhirnya hilang. Akar. Andrian Haotian tersenyum sedih, matanya yang merah melihat sekeliling orang-orang yang hadir. Sekte Hang Yue, putraku sudah tragis, bahkan kalian ingin menghancurkan mayatnya. Mengenai kata-kata Andrian Haotian, Andreas Yang, Daok Xuan, dan Freddy Su menundukkan kepala karena rasa bersalah. Benar, Harley Ye terlalu menderita di Sekte Hang Yue. Meskipun kematiannya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, mereka juga harus disalahkan. Sebagai seorang ayah, mana mungkin tidak ada dendam di hati Andrian Haotian. Tidak peduli apa, kamu tidak bisa membawanya pergi, Fancy Chu berkata, tidak peduli curang atau menggunakan kekuatan, tujuannya sangat jelas, yaitu, tidak akan membiarkan Andrian Haotian membawa Harley Ye pergi, meskipun Andrian Haotian adalah ayah Harley Ye. Dia sama seperti Fancy Chu. Harley Ye sudah mati. Mereka tidak mengenali keluarga Haotian atau ayah kandungnya. Mereka hanya mengenali Harley Ye, meskipun dia mati, juga akan jaga dia baik-baik. Beri aku alasan untuk tidak membawanya pergi. Andrian Haotian sangat tenang, suaranya kering dan serak. Meskipun dia marah, tapi ditutupi oleh rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Dia bisa membenci Andreas yang mereka karena tidak melindungi Harley Ye dengan baik, tetapi dia lebih tahu bahwa yang paling dia benci adalah dirinya sendiri. Itu sebabnya dia begitu tenang, anak sudah mati, meskipun ada kemarahan, itu tidak sebanding dengan rasa sakit saat ini. Kami adalah istrinya.
Fancy Chu memandang Harley Ye dengan tenang. Teman seiman Hao Tian, aku tidak tahu apakah ini alasan sudah cukup. Kali ini, tidak hanya Andrian Hao Tian, tetapi juga Andreas Yang, Daok Xuan, dan yang lainnya memandang Fancy Chu dan Lancy Chu. Semua orang di dalam paviliun gadis giok, termasuk Fendi Zhang dan Winston Hu, tidak sempat bereaksi. Hei! Andreas Yang, Daok Xuan, dan yang lainnya menghela nafas dalam hati. Mungkin sekarang, mereka benar-benar memahami niat Fancy Chu dan Lancy Chu. Ternyata mereka dan Harley Ye sudah lama melampaui hubungan antara guru dan murid. Di sini, Andrian Hao Tian memandang Fancy Chu dan Lancy Chu, terpana selama 2 atau 3 detik. Dia adalah ayah Harley Ye, jadi 2 wanita dari generasinya di depannya adalah 2 menantunya. Meskipun dia tidak dapat memahami hubungan antara Harley Ye dan mereka, tapi dia tidak akan mempertanyakannya. Menurutku, jangan bilang, ayahmu ingin bertanya pada gurumu mereka apakah mereka sedang mengandung anakmu. Di alam kekosongan abadi, naga kuno mistik terbatuk-batuk. Persetan denganku, Harley Ye memarahi dengan wajah gelap, sudah sampai saat ini, jika itu kamu, apakah kamu akan bertanya? Omong kosong. Aku hanya berkata, jangan khawatir. Aku malas berbicara denganmu. Harley Ye memarahi, kemudian melihat keluar lagi. Namun, kata-kata naga kuno mistik memang masuk akal. Dari sudut pandang Andrian Hao Tian, meskipun Harley Ye sudah mati, Harley Ye memiliki 2 menantu perempuan. Mungkin kedua menantu ini benar-benar mengandung anak Harley Ye, mungkin saja. Jika begitu, bukankah anak dari putranya mengalir darah keluarga Hao Tian di tubuhnya juga? Secara alami, Andrian Hao Tian tidak akan bertanya. Secara alami, meskipun Fancy Chu dan Lancy Chu tidak mengandung anak Harley Ye, dia juga akan mengenali kedua menantu perempuan ini. Di paviliun gadis giok, karena kata-kata Fancy Chu, langsung terdiam sejenak. Kata-katanya tidak membiarkan Andrian Hao Tian mengatakan apa-apa, dia hanya membungkuk dengan ringan dan membelai wajah Harley Ye, air mata di matanya masih menetes, mungkin tidak ada yang menyakitinya lebih dari sekarang. Masih diam, Andrian Hao Tian berbalik dengan tenang, langkahnya masih pucat dan tidak berdaya. Kepala keluarga, para tetua keluarga Hao Tian muncul satu demi satu. Sudahi, Andrian Hao Tian melambaikan tangannya dengan ringan, membalikkan punggungnya ke Fancy Chu dan yang lainnya, dan berkata dengan datar dan serak, aku harap suatu hari kamu dapat membawa anakku ke keluarga Hao Tian untuk datang lihat-lihat. Pasti, Fancy Chu dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Mereka harus bersyukur bahwa Andrian Hao Tian lebih berpikiran terbuka daripada yang dikira. Setidaknya dia tidak membawa Harley Ye pergi secara paksa. Andrian Hao Tian pergi. Meskipun Harley Ye sangat enggan, dia masih melihatnya pergi. Untuk beberapa alasan, dia masih merasakan sakit hati yang tidak dapat dijelaskan saat melihat punggungnya yang agak bungkuk. Setelah Andrian Hao Tian pergi, Andreas Yang dan yang lainnya juga melirik Fancy Chu dan Lancy Chu, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa dan berjalan keluar dengan pelan. Bocah, 2 istrimu ini sangat bagus. Di alam kekosongan abadi, terdengar suara naga kuno mistik menghela nafas. Sudah kukatakan sebelumnya, penglihatanku tidak akan buruk. Ada satu hal, bisakah kamu memuaskan rasa ingin tahuku? Jika di kamar pengantin, kamu akan ke kamar mana dulu? Aku pergi nenekmu, pergir. Bersambung. Bab 377. Langkah Dewa Mistik. Krak, krak. Meskipun paviliun gadis giok dalam keadaan tenang, dan hampir tidak ada orang yang datang, tetapi di dunia kekosongan abadi ada suara guntur dan kilat yang konstan. Diselimuti petir, Harley Ye sekarang tidak duduk bersila di tanah,
tetapi terus melangkah di dunia kekosongan abadi, memahami teknik 1000 bayangan. Melihat adegan ini, naga kuno mistik menghela nafas dan mendesah, bocah ini benar-benar binatang buas. Bahkan dalam keadaan pelatihan jiwa barbar, dia masih begitu aktif, ya Tuhan. Kakek naga, masih ada waktu beberapa hari lagi, apakah kamu tidak akan mengajariku sesuatu? Harley Ye mengambil langkah misterius sambil melirik ke kekosongan. Naga kuno mistik sekte Hang Yue kami itu, mengajar begitu banyak metode rahasia kepada Inang, tidak sepertimu. Bisakah ini disamakan? Naga kuno mistik melirik 9 tubuh bayangan Harley Ye. Jiwa naga kuno mistik ada di dalam tubuh Inang. Jika Inang mati, dia juga tidak bisa bertahan hidup, jadi mengapa tidak mengajarinya pertahanan pamungkas melawan kematian? Jika kamu berkata seperti itu, kamu harusnya lebih membantuku. Harley Ye melangkah 4 atau 5 kaki, masih menggunakan teknik langkah misterius. Hei, kamu ingin aku mengeluarkanmu? Jika aku mati, siapa yang akan menyelamatkanmu? Bukankah ini sama dengan Inang dan jiwa naga kuno mistik? Membantuku berarti membantu dirimu sendiri, benar kan? Jika kamu berkata seperti itu, memang benar. Naga kuno mistik mengusap dagunya, tapi sekarang apa yang kamu tidak bisa? Teknik rahasia pelatihan tubuh sudah ada, dalam tubuh ada api spiritual dan petir surgawi, dan bahkan ada kemampuan deduksi dan menyalin yang mendominasi dari mata keabadian. Keterampilan rahasia yang dipelajari secara sembunyi-sembunyi juga sudah banyak. Masih perlu aku ajar? Itu tidak sama. Harley Ye segera berkata, bagaimana bisa teknik rahasia itu dibandingkan dengan apa yang diajarkan kakek naga? Kamu itu siapa? Dulu kamu adalah klan yang tertinggi di dunia ini. Orang itu baru saja mengeluarkan metode rahasia tertinggi. Selain itu, kamu telah mengajari aku pelatihan jiwa barbar, dan sudah bisa dianggap sebagai setengah guruku. Jika suatu hari aku keluar dan dipukuli, bukankah itu juga akan mempermalukan dirimu? Keterampilan Harley Ye dalam berbicara benar-benar luar biasa, berbicara satu demi satu, setiap kalimat ada makna tersirat, menyanjung naga kuno mistik sampai ke langit. Orang ini sebentar-sebentar panggil kakek naga, membuat naga kuno mistik merasa sangat nyaman. Setengah guru, benar juga. Naga kuno mistik menjentik janggutnya, matanya yang besar berkedut. Bagaimana mungkin naga kuno mistik tidak bisa melihat pemikiran Harley Ye? Mana mungkin trik kecil itu bisa lolos dari matanya? Namun, masih tetap akan mengajari Harley Ye metode rahasia, karena dia juga mengharapkan Harley Ye menyelamatkannya. Jika Harley Ye terbunuh suatu hari, langit yang tahu kapan dia bisa membuka segel dan melarikan diri. Lalu apa yang ingin kamu pelajari? Naga kuno mistik memandang 9 tubuh bayangan Harley Ye dengan penuh minat. Tentu saja, ingin mempelajari jurus mematikan. Semakin agresif dan keren, itu lebih bagus. Melihat naga kuno mistik sudah mulai setuju, Harley Ye akhirnya dapat mengambil kesempatan, tidak berhenti berteriak, intinya, semacam yang tergantung di langit dan bisa mati saat dilepaskan. Di sini, kelopak mata naga kuno mistik bergetar, memandang 9 tubuh bayangan Harley Ye seperti melihat orang bodoh. Seolah-olah dia bisa menembus 9 tubuh bayangan ini, melihat Harley Ye melompat-lompat di dunia kekosongan abadi. Tak perlu dikatakan lagi, aku sudah memikirkan akan mengajarimu apa. Harley Ye terus berteriak, naga kuno mistik hanya mengucapkan satu kalimat. Teknik rahasia macam apa itu? Harley Ye segera menggosok tangannya, dan mata itu tiba-tiba menjadi lebih terang dari bola lampu. Teknik langkah dewa mistik. Teknik langkah dewa mistik. Harley Ye memutar bola matanya dan menatap lurus, lalu bertanya, teknik rahasia macam apa ini? Teknik rahasia, melarikan diri. Naga kuno mistik membelai jenggot naga dan tersenyum santai,
tapi suara kecil ini jatuh di telinga Harley Ye. Tidak peduli bagaimana dia mendengarnya, terdengar tidak senonoh. Jika ingin mengatakan keterampilan melarikan diri, itu juga merupakan ilmu yang luas dan mendalam. Bisa bertarung maka bertarung saja, jika tidak bisa maka kabur. Bocah kamu ini tidak dilahirkan untuk menjadi anak yang tenang. Teknik rahasia melarikan diri ini diajarkan kepadamu adalah pilihan yang sangat baik. Naga kuno mistik tertawa lebih cabul. Bagaimana, mau belajar atau tidak? Belajar, tentu saja belajar. Yang diajarkan oleh kakek naga, kenapa tidak belajar? Harley Ye tersenyum. Bersiaplah untuk menerimanya. Naga kuno mistik berkata dengan santai, sambil mengirimkan teknik rahasia, dan pada saat yang sama, dia tidak lupa menjelaskan kepada Harley Ye tentang keajaiban teknik langkah dewa mistik. Teknik ini bisa dikatakan teknik rahasia tubuh, diciptakan oleh nenek moyang klan naga kuno aku, yang berada di atas mistik yang tidak terbatas. Pikiran bisa masuk, tingkatan alam bisa dilampaui, dan memiliki kemampuan untuk bergerak. Misteri di dalamnya, kamu bisa pahami sendiri. Naga kuno mistik berbicara santai, sementara Harley Ye yang ada di sini sudah duduk di tanah dengan kaki disilangkan. Metode tertinggi teknik langkah dewa mistik sudah masuk ke dalam benaknya, di antaranya ada banyak alam pemikiran. Harus dikatakan, misteri teknik langkah dewa mistik ini memang tidak sebanding dengan pelatihan jiwa barbar. Hanya perubahan di dalamnya yang membuat Harley Ye pusing. Jika ingin berlatih sampai batas tertentu, harus melewati cobaan selama bertahun-tahun. Di dunia kekosongan abadi menjadi sunyi lagi. Entah kapan, Harley Ye membuka matanya, tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia kembali ke tempat asal dan duduk dengan kaki disilangkan lagi. Dengan begitu, 9 hari berlalu dengan tenang. Harley Ye benar-benar tenggelam dalam pemahaman teknik langkah dewa mistik, terkadang duduk bersila dan memahami, dan terkadang memahami misteri sambil berjalan. Setelah beberapa pemahaman, dia merasa teknik ini semakin sederhana, meskipun juga merupakan teknik rahasia tubuh. Dibandingkan dengan teknik 1000 bayangan, teknik langkah dewa mistik ini bahkan lebih mendalam. Teknik ini sudah merupakan sebuah teori yang menumbangkan yang maya dan yang nyata. Pada hari ke-10, Harley Ye sudah berdiri, tetapi matanya tertutup. Mengangkat kakinya, dia mengambil langkah pertama, meskipun lambat. Itu berisi ajaran yang tak terlukiskan, diikuti oleh langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Saat dia terus berjalan, kecepatannya juga terus meningkat, teknik tubuhnya juga menjadi misterius. Dia seperti angin, datang dan pergi tanpa jejak, bayangan di belakangnya benar-benar misterius. Entah kapan, dia menghentikan tubuhnya sedikit, kemudian perlahan membuka matanya. Sepasang mata gelap menjadi lebih terkendali. Benar-benar misterius. Mata Harley Ye penuh dengan keheranan saat menghembuskan napas keruh. Setelah 9 hari pemahaman, dia merasa dirinya sedang mempelajari metode rahasia, tetapi memahami semacam ajaran. Ajaran semacam inilah yang membuat pemahamannya tentang langit dan bumi naik ke tingkat yang baru. Masih ada 3 hari, jiwaku sudah bisa kembali. Setelah mengalihkan pikirannya, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Dalam beberapa hari terakhir, dia hanya fokus memahami teknik langkah dewa mistik, dan tidak memandang adegan di luar. Yang terlihat di matanya, apa yang dia lihat tetaplah Fen Shichu dan Len Shichu. Saat ini dia dengan lembut membelai rambut putihnya, menyeka wajahnya dengan sutra putih bersih, bahkan sedikit kotoran pun tidak boleh tertinggal. Jika jiwaku kembali sekarang, apakah itu akan membuatmu takut? Melihat mereka berdua, Harley Ye hanya bisa bergumam dengan suara rendah. Namun, Harley Ye telah menderita kerugian sekali, dia tidak akan menderita untuk kedua kalinya. Dia sudah memikirkannya,
Meskipun jiwa kembali ke asal, dia harus menemukan waktu tenang di tengah malam, saat hanya ada sedikit orang. Sebaiknya tidak ada orang lain di sana. Jika orang tahu bahwa dia bangun, orang-orang itu pasti akan bergegas membunuhnya lagi. Bersambung.